Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman la sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kedua ini insyaallah kita akan sama-sama saling nasihat menasihati tentang dua sifat yang saling bertentangan. Yang satu merupakan sifat terpuji dan yang lainnya adalah sifat yang tercela, yaitu sifat tawadhu dan sifat al-kibar. Tawadhu, rendah diri, dan kesombongan. Kita tahu bahwasanya syariat memuji sifat tawadhu dan memerintahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat tawadhu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, rendah diri, sehingga jangan sampai ada seorang sombong di atas yang lainnya dan seorang berbuat zalim kepada yang lainnya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ahu." Tidak seorang pun yang dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan meninggikan dia. Sebaliknya, sifat sombong adalah sifat yang sangat tercela. Oleh karenanya, sifat sombong merupakan sifatnya iblis yang sombong dan angkuh sehingga tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sombong dengan penciptaannya dari api, angkuh, dan juga merupakan sifat para penghuni neraka Jahannam. Sifatnya Fir'aun, sifatnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Allah berfirman, "Fabi'sa mathwal mutakabbirin." Dan sungguh buruk neraka Jahannam tempat kembali orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, mereka di dunia angkuh, merasa dirinya tinggi. Namun di akhirat kelak Allah akan hinakan mereka. Sebelum mereka dihinakan di neraka Jahannam tempat kembali mereka, mereka dihinakan di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal dzar fi suwarir rijal. Yaghsyahumudz dzul min kulli makan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh yang merasa tinggi akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat dengan bentuk kecil seperti semut, kecil, ukurannya kecil, bentuknya manusia, ukurannya seperti semut. Ini al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal yang di dunia. Tatkala di dunia merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar, di akhirat Allah kecilkan tubuh mereka. Yaghsyahumudz dzul min kulli makan. Mereka hampir diinjak, diliputi dengan kehinaan dari segala arah. Hukuman bagi mereka di padang mahsyar, dihinakan oleh Allah sebelum mereka dihinakan di akhirat kelak. Terlebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibar." Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah dari kesombongan. Ikhwan, kita alhamdulillah, kita Ahlus Sunnah perhatian tentang masalah penampilan fisik. Ini perlu kita perhatikan. Masalah pakaian bagaimana sesuai dengan sunnah, bagaimana penampilan sesuai dengan sunnah, bagaimana gerakan-gerakan salat sesuai dengan sunnah. Tapi masalah hati juga perkara yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada perkara-perkara zahir. Jangan sampai seorang kemudian memperhatikan luarnya sementara casingnya bagus, akan tapi hatinya tidak dia perhatikan. Ternyata kesombongan masuk dalam dirinya sedikit demi sedikit. Dan akan kita jelaskan sebab kesombongan banyak. Rasulullah SAW tadi mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Sungguhnya tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada sebesar zarrah dari kesombongan. Zarrah, sebagian ahli tafsir menyebutkan memiliki 3 makna. Di antara makna zarrah adalah semut kecil. Semut kecil. Semut itu sudah kecil. Apalagi anak semut lebih kecil lagi. Di zarrah anak semut kecil. Artinya apa? Semut kecil kalau jalan di baju kita tidak rasa. Semut besar aja kita enggak rasa, apalagi semut kecil enggak rasa.
Artinya kalau semut ini diletakkan di timbangan tidak akan mempengaruhi, tidak akan memperberat timbangan. Bisa-bisa dia ketiup angin terbang. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua, zarrah ada yang menafsirkan yaitu seorang tatkala menepukkan tangannya di tanah, kemudian tersisa butiran-butiran pasir di tangannya, yang tersisa itu namanya zarrah. Artinya sangat ringan sehingga tidak terasa kalau kita buka tangan kita enggak terasa berat sama sekali, seakan-akan dia tidak ada. Ada yang menamakan zarrah, artinya menafsirkan zarrah dengan butiran-butiran debu yang tampak tatkala terkena sinar matahari. Seorang kalau buka jendela kemudian masuk cahaya matahari, dia akan melihat butiran-butiran kecil yang sepertinya tidak ada, tapi dia ada butiran-butiran kecil. Butiran-butiran itu kalau ditimbang tidak akan mempengaruhi timbangan, artinya sangat kecil. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada sebesar itu kesombongan. Ini ancaman yang menunjukkan bahwasanya kesombongan merupakan dosa besar. Yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi ini. Manusia apa yang boleh disombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesombongan merupakan kainku, kemudian keagungan merupakan selendangku. Barang siapa yang mau mengusikku, yunazi'uni, menyaingiku pada salah satu daripada keduanya, maka aku akan lemparkan dia dalam neraka jahanam. Tidak berhak seorang manusia untuk sombong. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini penting bagi kita untuk mengetahui tentang sifat tawadhu dan lawannya juga sifat kesombongan. Adapun tawadhu dalam bahasa Arab diambil dari tawadhu'atil ardu idzan khafadat. Ya, bahwasanya bumi itu dikatakan tawadhu jika bumi itu rendah. Jadi tanah yang rendah disebut bumi yang tawadhu. Ya, artinya dia rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Dia rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya dan sesudahnya. Disebut tanah yang rendah adalah tanah yang tawadhu. Sehingga makna tawadhu kembali kepada sifat merendah diri, tidak merasa tinggi, tidak ada sifat tarafu', merasa tinggi. Ta'ali, merasa tinggi di atas yang lainnya, yang itu semakna dengan kesombongan. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, tidak ada lafal tawadhu dalam Al-Quran, tidak ada. Yang datang dalam hadis-hadis, ya. Dalam hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang tawadhu, ya. Di antaranya tadi hadis-hadis yang telah kita sebutkan, ada juga hadis yang lain seperti sabda Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zada 'abdan bi afin illa izzan, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara yang Rasulullah SAW sebutkan, yang ini di luar pandangan mata manusia. Rasulullah SAW di luar kebiasaan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Pandangan manusia memandang sedekah itu mengurangi harta. Tapi kata Nabi tidak. Wa ma zada 'abdan bi afwin illa izzan. Dan seorang tidaklah memaafkan kecuali dia akan ditambah pamornya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang kalau mengalah, kayaknya kalah, tetapi tidak. Ternyata terkadang orang mengalah dan maafkan, Allah justru angkat dia. Kemudian yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Secara pandangan mata manusia, orang yang tinggi itulah yang akan terangkat, tetapi tidak. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang merendahkan dirinya karena Allah, tapi dengan syarat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat derajat dia. Jadi lafal tawadhu hanya terdapat dalam hadis-hadis, adapun dalam Al-Qur'an tidak ada lafal tawadhu. Tetapi ada lafal-lafal yang semakna dengan tawadhu, atau Al-Qur'an mencela sifat sombong yang merupakan lawan dari tawadhu. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah dirimu. Khaftul janah sama dengan tawadhu. Ya. Wakhfid janahaka, rendahkanlah dirimu, artinya tawadhu di hadapan orang-orang beriman yang mengikuti engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, contohnya saya akan sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tawadhu. Contohnya tatkala Allah memuji ibadur rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Kata Allah Subhanahu wa taala,
tentang sifat orang-orang ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat mereka yang pertama kata Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan hauna, dengan penuh ketenangan, tidak sombong, mutawadhi'in, dengan penuh dengan tawadhu, tidak berjalan dengan penuh kesombongan. Ini di antara kalimat yang maknanya mirip dengan tawadhu. Itu sifat-sifat ibadur rahman yang berjalan dengan tenang, biasa-biasa, tidak berjalan dengan kesombongan. Karena ada orang yang berjalan dengan kesombongan. Contohnya ayat-ayat yang menjelaskan larangan untuk sombong. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maraha." Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kata Allah, janganlah engkau berjalan dengan penuh kesombongan. Marahan adalah sombong. Berjalan dengan orang jalan aja bisa menunjukkan dia sombong. Jalannya dengan angkuh, dengan berlenggak-lenggok misalnya, dengan memalingkan muka misalnya. Kata Allah, "Wala tamshi fil ardi maraha." Wahai kau yang sombong, innaka lan takhriqal arda. Kau tidak bisa menembus bumi dengan kesombonganmu. Walan tablughal jibala tula, dan ketinggianmu tidak bisa menyamai tingginya gunung. Allah ingatkan kepada manusia yang sombong ini, wahai manusia, kamu tuh jangan sombong. Kamu tuh kecil. Allah sebut dalam Al-Qur'an, engkau diciptakan wahai manusia dari air yang hina. Mimma immahin, diciptakan dari air yang hina. Mimma indafiq, dari air yang terpancar, air mani yang hina. Kemudian tubuhmu kecil, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Tinggimu tidak akan menyamai gunung. Kamu tinggimu berapa sih? Ukuranmu berapa sih? 1,5 kali berapa? Ada yang 1,7 kali setengah meter ya. Ini sudah tinggi. Yang pendek 1,6 kali 1,5 juga ada. Tinggi paling 1,5, 1,6, 1,7. Jarang-jarang Indonesia yang 1,9. Apalagi 2 meter. Saya punya teman orang Kosovo, orang Albania namun tinggal di Kosovo. Orangnya besar-besar. Mahasiswa Kosovo itu badannya besar-besar, tinggi-tinggi. Badannya kekar-kekar. Suatu saat teman saya tinggi ya. Omnya datang hajian, masuk di Masjid Nabawi. Pulang-pulang dia protes sama keponakannya, sama teman saya ini. Kata dia, wahai keponakanku, itu siapa orang-orang kecil yang memenuhi masjid itu? Siapa itu orang kecil memenuhi masjid? Ternyata orang Indonesia. Jadi, kamu kalau orang Eropa sombong masih boleh lah, tinggi besar. Ini udah kecil, kurus, kemudian sombong. Kata Allah, lan tablughal jibala tula. Tinggimu tidak akan menyamai gunung. Kalau kamu tidak ada dari bumi ini, enggak ada pengaruhnya. Kalau orang naik pesawat, kamu tidak kelihatan. Iya, apalagi di luar angkasa, foto kamu enggak bakalan kelihatan. Kenapa? Kamu sangat kecil dibandingkan dengan bumi yang begitu besar, dibandingkan dengan langit yang begitu luas dan lebar. Terus apa yang kau sombongkan? Kalau badanmu besar setinggi gunung, bolehlah kau sombong. Ini kamu kecil, terbuat dari air mani yang hina, masih sombong. Maka Allah ingatkan, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Agar orang jangan sombong. Kemudian contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kata Luqman Al-Hakim, "Wala tusair khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha." Janganlah kau memalingkan wajahmu karena angkuh, memalingkan wajah dari manusia. Waqsid fi mashyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Luqman menasihati kepada anaknya, jangan kau palingkan wajah. Ini bentuk orang sombong. Ada orang sombong tatkala berjalan lihat orang, dia jalan sambil malingkan wajahnya. Atau dia salamnya sambil malingkan wajahnya. Atau salam sambil enggak dilihat. Yang salam ketawa dia enggak ngelihat. Yang salam senyum dia tidak mau melihat. Ini sombong dan angkuh. Kalau orang senyum kamu juga senyum. Jangan sombong. Jangan berjalan dengan jalan yang sombong. Jangan mengangkat suara, berteriak-teriak keras angkuh di hadapan orang lain. Kata Allah, inna ankaral aswati la sautul hamir. Di antara ciri-ciri orang sombong, dia angkuh kalau berbicara, mengeraskan suara seakan-akan orang lain rendah di hadapan dia. Kata Allah, kalau memang suara yang keras itu orang yang hebat, maka himar adalah hewan yang hebat. Kau masih kalah sama himar. Suaramu dengan himar mana lebih kuat, lebih kencing suaranya? Himar. Ini nasihat Allah Subhanahu wa taala agar tidak sombong. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhirah
naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Dan itulah darul akhirat, surga. Akhirat surga. Kami jadikan surga tersebut kepada orang-orang yang tidak menghendaki uluwan, ketinggian. Orang yang sombong, yang ingin dihormati, yang ingin disanjung-sanjung, yang sombong dan angkuh, tidak akan diberikan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong merupakan akhlak yang sangat buruk. Dan Allah sebutkan contohnya seperti kisah Qarun yang sombong dengan hartanya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Maka Qarun pun keluar dengan perhiasannya, dengan pakaian yang indah, dengan kemewahannya, dengan kendaraan yang indah. Sampai-sampai orang-orang yang menginginkan dunia mengatakan, ya laitana kami diberikan misla ma utiya Qarun innahu lahu hazzin azim. Seandainya kami diberikan seperti yang diberikan kepada Qarun. Mereka ingin seperti Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami pun tenggelamkan dia dan juga rumahnya ditenggelamkan dalam bumi. Dia dibinasakan oleh Allah tatkala di puncak-puncak sombongnya. Keluar dengan kemewahannya, keluar dengan perhiasannya, tatkala lagi sombong-sombongnya Allah tenggelamkan tiba-tiba. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi man kana qablakum wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima." Tatkala ada seorang laki berjalan, yaitu dari orang-orang sebelum kalian, dia memakai dua pakaian yang indah dan dia sombong dengan pakaian tersebut. Idh khusifa bihil ard, tiba-tiba dia pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi, wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka Allah buat dia terombang-ambing dalam bumi sampai hari kiamat. Dia lagi sombong, tiba-tiba Allah tenggelamkan dalam bumi tersebut. Inilah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan akan buruknya kesombongan. Dan kesombongan merupakan perkara yang sangat tercela, yang orang sombong tidak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk dalam surga adalah orang-orang yang tawadhu, yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan hamba-hamba Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam tawadhu. Kita melihat Nabi sebagai sosok seorang pemimpin, seorang mufti, seorang kepala rumah tangga, ya, seorang ayah. Artinya Nabi memiliki kesibukan yang banyak. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu kepada umatnya, kepada istri-istrinya, kepada para sahabatnya, kepada anak yatim, kepada janda, kepada para wanita. Terlalu banyak dalil menunjukkan akan tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal pernikahan dengan Sofiyah, maka tatkala Sofiyah akan naik di atas ontanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofiyah. Dan ini dilihat oleh para sahabat. Sofiyah pun menjadikan paha Nabi sebagai pijakan untuk naik di atas onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu kepada istrinya. Karena ada orang ya ikhwan, dia tawadhu sama orang lain, tapi sama istrinya enggak tawadhu. Iya. Sama istrinya angkuh, sok. Istrinya direndah-rendahkan terus, dihina terus. Ada orang seperti ini. Ada atau tidak? Ada. Itu yang bilang ada banyak. Rasulullah SAW sama istrinya tawadhu. Oleh karena Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, membantu pekerjaan perempuan di rumah. Mihnati ahli berarti pekerjaan istrinya. Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya. Entah apa yang dilakukan Aisyah, mungkin cuci pakaian, mungkin apa. Tapi Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya. Ini susah ya bapak-bapak tawadhu seperti ini ya. Kemudian Nabi SAW menjahit bajunya yang rusak. Rasulullah SAW perbaiki sendalnya. Rasulullah SAW memerah kambingnya untuk ambil susu. Ini dilakukan oleh seorang kepala negara seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil. Bagaimana Rasulullah SAW kalau melewati anak-anak kecil maka beliau memberi salam kepada anak-anak. Tidak menyatakan mereka saya orang tua harus disalami dulu. Tidak, memang benar anak kecil menyalami orang tua, tapi Nabi karena tawadhunya dia mulai memberi salam kepada anak-anak tersebut. Kemudian Nabi SAW sering membonceng anak-anak. Bahkan sebagian ulama hadis ada yang menulis nama-nama para sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Sekitar 30 orang pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Seperti Mu'adz bin Jabal, Fadl bin Abbas, kemudian Usama bin Zaid, Al-Hasan Al-Husain.
Abdullah bin Ja'far ya, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tawadhunya anak-anak. Ini menunjukkan tawadhunya Nabi dan sering dibonceng bukan di atas kuda, di atas himar. Ya, di atas himar tunggangan yang paling sederhana di zaman itu. Dijadikan tunggangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ngajak anak-anak. Tidak merasa sok sibuk, tidak merasa sok tinggi. Karena ada orang yang kalau bergaul dengan anak-anak seakan-akan merendahkan derajatnya. Dia tidak mau main sama anak-anak. Tidak mau nyalami anak-anak. Kenapa dia merasa rendah kalau bergaul dengan anak-anak? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Belum lagi tawadhu Nabi terhadap para sahabat. Bahkan disebutkan dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu terhadap seorang wanita yang fi akliha syai'. Pikirannya agak terganggu. Saya bacakan hadisnya dalam Sahih Muslim, annahu ja'at ilaihi imra'atun kana fi aqliha syai'. Ada seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal wanita itu otaknya agak terganggu. Rasulullah SAW tidak jadikan wanita tersebut bahan hinaan. Rasulullah SAW datangi wanita tersebut. Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, inna li ilaika hajah." Saya punya keperluan dengan engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya umma fulan, unzuri ayyasikaki syi'ti hatta aqdiya laka hajataki." Kata Nabi SAW, "Wahai ummu fulan," wanita tadi dipanggil oleh Nabi, "ke jalan mana yang kau kehendaki di kota Madinah ini? Lorong mana yang kau kehendaki? Jalan mana yang kau kehendaki? Aku akan mengantarmu sampai kau selesaikan hajatmu." Fa khala ma'aha fi ba'dhi turuq hatta faragat min hajatiha. Maka Nabi SAW dibawa oleh wanita tersebut, kemudian Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan wanita ini padahal otaknya apa lagi? Enggak beres. Tapi Rasulullah melayani wanita ini. Ini adalah puncak dari tawadhu. Rasulullah ajak berbicara dengan dia ya. Sampai dia selesai sudah puas baru kemudian berpisah. Contohnya lagi dalam hadis disebutkan ada seorang jariyah budak wanita dari budak-budak yang ada di kota Madinah ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Maka dia pun bawa lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak wanita membawa lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keperluan. Nabi biarkan dia dibawa oleh budak wanita tersebut. Ini merupakan tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis disebutkan bahwasanya ada seorang wanita tuqimmul masjid, seorang wanita imra'atun sauda, seorang wanita yang hitam dan dia membersihkan masjid, jadi suka membersihkan masjid. Tatkala wanita ini meninggal, para sahabat tidak mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memperhatikan kondisi umatnya. Dia kehilangan tatkala melihat tidak ada wanita yang biasa apa? Membersihkan masjid. Maka Nabi bertanya, "Mana wanita tersebut?" Ingat, wanita hitam kerjaannya cuma membersihkan apa? Masjid. Para sahabat menganggap ini wanita ya orang kecil tidak perlu diberitahu kepada Nabi SAW. Nabi orang sibuk ya. Ini orang biasa artinya tidak perlu dikabarkan kepada Nabi, tidak jadi masalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Halla adzantumuni?" Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku kalau dia meninggal dunia? Maka Rasulullah SAW pun pergi ke kuburan wanita tersebut. Kemudian Rasulullah SAW solatkan solat jenazah wanita hitam tersebut. Ini tawadhunya Nabi SAW. Sehingga wanita yang hitam seperti itu diperhatikan oleh Nabi SAW sampai Nabi datang ke kuburannya untuk menyolatkan wanita tersebut. Dalam satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Fa asabathu ra'dah. Maka dia pun gemetar takut lihat Nabi SAW. Nabi punya karismatik. Maka Nabi mengatakan, "Hawwin 'alaika, lastu bimalik." Kata Nabi, tenang, santai, saya bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Nabi menangkani mengatakan, "Wahai si fulan, tenang engkau. Saya ini hanyalah seorang anak wanita dari Quraisy yang juga makan al-qadid." Al-qadid adalah daging yang diberi garam dan dikeringkan. Artinya itu makanan orang-orang biasa. Saya bukan raja yang makan makanan yang hebat, enggak. Saya seorang anak dari seorang putri dari Quraisy yang biasa makan seperti makanan kalian. Maka tenanglah orang tersebut. Bukan malah kamu tahu enggak siapa saya. Inilah contoh-contoh dari tawadhu Nabi SAW. Tentunya sangat banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang tawadhunya Nabi SAW. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu akan pentingnya tawadhu. Tawadhu merupakan sebab
diangkatnya derajat seseorang. Namun ingat kata Nabi SAW, ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah. Bukan tawadhu karena ingin dipuji, orang itu tawadhu. Jadi tawadhu riya enggak boleh. Karena ada orang riya dengan tawadhu bisa ya. Supaya dibilang tawadhu sama orang. Enggak, tapi dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan angkat derajatnya. Dari sini kita tahu juga akan buruknya sifat sombong. Apa sifat sombong? Kenapa seorang bisa sombong? Sifat sombong muncul karena ada ujub. Ujub ini merupakan awal dari kesombongan. Apa itu ujub? Ya, ujub adalah merasa punya peran dalam suatu keberhasilan. Itu namanya ujub. Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, barang siapa yang mentahqiq mewujudkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan selamat dari riya dan ujub. Firman Allah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, berarti dia selamat dari riya. Dia ibadah dia bukan karena orang. Dia berdakwah, dia haji, dia umrah bukan karena ingin dipuji, bukan karena diagungkan, bukan karena ingin dihormati, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat dari riya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, artinya dia meyakini segala keberhasilan dia semata-mata karena pertolongan Allah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang merasa berhasil karena kecerdasan dia, maka dia terkena penyakit ujub. Sebagaimana Qarun yang merasa berhasil karena kepintaran dia, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku ini kaya karena ilmuku. Ini ujubnya Qarun. Sebagian orang mengatakan, oh saya berhasil karena pengalaman saya. Oh enggak. Pengalaman dan kecerdasan tidak membuat orang kaya. Tidak ada kaidah dalam dunia ini bahwasanya pengalaman dan kecerdasan berbanding lurus dengan kekayaan. Artinya orang semakin banyak pengalaman semakin kaya, orang semakin pintar semakin kaya. Itu enggak benar. Betapa banyak orang pintar yang miskin. Banyak tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Ustaz-ustaz saja yang miskin banyak. Artinya tidak ada kelaziman pintar itu harus kaya, enggak ada. Ada orang bodoh tahu-tahu jualan bebek laris kaya raya. Punya ilmu cuma masak bebek, enggak punya ilmu yang lain. Suruh hitung-hitung matematika enggak bisa. Apalagi tanya ilmu fisika, malah ngerti. Enggak pintar, tapi Allah berikan berkah, dia jualan bebek jadi orang kaya raya. Terus Anda merasa kaya gara-gara otak Anda, gara-gara pengalaman Anda, enggak benar itu. Yang membuat Anda pintar juga Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat Anda terjebak dalam berbagai macam pengalaman juga Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang merasa dia punya peran dalam keberhasilan pekerjaan dia, maka dia telah terkena ujub. Tatkala dia sudah terkena ujub, maka dia terjerumus dalam kesombongan. Dia merasa tinggi, dia merasa hebat. Kenapa? Dia sudah merasa punya peran. Ini menimpa siapa saja, baik pedagang maupun dai. Baik pedagang maupun apa? Maupun dai. Seperti dia merasa sayalah yang telah berjasa misalnya. Kalau bukan karena saya maka tidak bisa berkembang. Ini kalimat-kalimat ujub seperti ini. Oh, saya tidak ujub, cuma memberitahu. Bukannya saya sombong. Ini sombong terus apa? Kadang-kadang terucap seperti itu. Seorang menjaga lisan dia. Mungkin dia tidak ujub benar, tapi jaga lisan. Ini ucapan-ucapan apa? Ujub. Jangan sampai terucap dari seorang ustaz. Dan yang menyebabkan sombong banyak. Di antara yang menyebabkan sombong adalah misalnya kekayaan. Jangan kekayaan, pakaian. Pakaian bisa bikin orang sombong, iya. Oleh karenanya tadi hadis telah kita sebutkan, bainama rajulun yamshi fi man kana qablakum alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang memakai dua pakaian yang indah kemudian dia sombong dengan pakaiannya, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia dalam bumi. Pakaian bisa bikin sombong. Iya atau tidak? Bisa. Pakaiannya tampil beda, mahal, mereknya kelihatan, ini bisa bikin sombong. Kalau zaman dulu sombong itu dengan apa namanya? Dengan pakaian dan sendal. Oleh karena dalam hadis tadi ketika Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Kemudian seorang berkata, ya Rasulullah, rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, seorang suka kalau bajunya indah dan sendalnya indah. Apakah ini termasuk kesombongan? Kata Rasulullah SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah suka dengan keindahan. Keindahan tidak mesti kesombongan. Keindahan tidak mesti apa? Kesombongan. Tapi bisa mengantarkan kepada kesombongan kalau orang
tidak menjaga hatinya. Oleh karenanya dahulu kalau yang bisa mengantar kesombongan adalah baju dan juga apa? Sendal. Atau mungkin tunggangan. Kalau sekarang banyak perkara yang bisa bikin sombong. Banyak. HP bisa bikin sombong atau tidak? Semuanya jelek, punya saya lebih bagus. iPhone 5, jelek semua. Bisa bikin sombong enggak? Bisa. Ustaz nanti sombong saat pakai iPhone 5. Yang bisa dikasih orang gimana? Dan saya butuh. Jangankan HP. Saya punya laptop yang mahal. Laptop dikasih orang dan saya butuh. Kalau mahal memang butuh enggak jadi masalah. Kalau suatu perkara benda yang mahal kita butuh enggak jadi masalah. Tapi kalau kita tidak butuh kemudian untuk sombong-sombongan maka ini berbahaya. Dan banyak perkara yang bisa bikin orang sombong. HP bisa bikin sombong. Apalagi mobil jelas bisa bikin sombong. Coba orang naik mobil 2 miliar, rasanya lain dalam mobil. Sebelum naik mobil dia biasa-biasa saja. Begitu buka pintu, lain rasanya. Lain, jelas lain. Orang kalau naik motor dia harus tawadhu. Apalagi motor lama, motor butut ya. Dia terpaksa tawadhu. Kalau dia sombong terlalu. Tapi benda-benda mahal itu bisa buat apa? Sombong. Ini apa namanya? Seorang yang memiliki benda-benda mahal memang dia butuh, dia harus benar-benar menjaga hatinya jangan sampai terjerumus dalam apa? Kesombongan. Karena secara otomatis akan mewariskan kesombongan dalam dirinya. Namun kita tidak tuduh orang yang punya barang-barang mahal sombong. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang kita, hati-hati. Saya pernah ditanya oleh seorang ustaz, saya sedekah ustaz. Tapi saya ingin beli tas harganya 600 juta, boleh atau tidak? Itu tas apa itu 600 juta itu? Bisa nyimpan apa? Bisa nyimpan rumah 600 juta itu. Buat apa tas begitu? Kemudian pakai tas begitu, ada mereknya. Ini bisa mengantarkan apa? Kesombongan. Dia buat apa? Dia pakai tas 600 juta, pasti dia kabarkan kepada orang lain. Masa dia diam-diam saja? Kalau dia beli tas 600 juta, dia diam-diam saja. Orang kira tas 20.000. Maka dia harus kabarkan, itu tidak? Ini tas ini 600 juta. Ini buat apa dia kabarkan kalau bukan untuk pamer? Kita khawatirkan terjerumus dalam apa? Kesombongan. Oleh karenanya harta yang mewah, mobil yang mewah, kemudian HP yang mewah, ini semua bisa mengantarkan kepada kesombongan. Apalagi orang sekarang ya. Terkadang pakai pena yang harganya jutaan, puluhan juta. Ada pena harganya puluhan juta, coba ikhwan. Padahal dia enggak jarang untuk nulis. Buat tanda tangan aja mungkin, tanda tangan cek. Dia enggak jarang menulis, tapi mejeng di sini. Orang tahu, itu pena mahal. Ada orang dia jalan tapi dia bawa kuncinya kelihatan, kunci Mercedes ya. Dia pamer dengan apa? Kunci dia tersebut. Enggak usah pamer yang lain-lain. Bajunya boleh biasa, tapi kuncinya jangan tanya. Kunci mobil mewah. Ini semua hal-hal yang bisa mengantarkan pada kesombongan. Namun saya ingat, barang siapa yang memang butuh dengan benda yang mahal, namun karena kebutuhan, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah kalau memang dia bisa menjaga hatinya. Ini di antara hal yang bisa mengantarkan pada kesombongan. Di antara hal yang bisa mengantar kesombongan adalah ilmu. Ilmu ini sangat rawan mengantarkan kepada kesombongan. Ilmu seharusnya menjadikan orang semakin rendah diri. Sebagaimana pepatah orang Indonesia, padi semakin apa? Berisi semakin apa? Merunduk. Ini pepatah yang kita sudah tahu bersama. Tapi kenyataan yang kita dapat di lapangan, ya, kita juga merasakan sendiri. Orang yang semakin punya ilmu semakin merasa tinggi. Bahaya sekali. Bahaya. Semakin merasa angkuh. Kalau dulu dia jadi murid, dia tidak sombong. Kenapa enggak ada pengikutnya? Tapi tatkala dia mulai diikuti oleh banyak orang, mulai disenangi banyak orang, dia mulai merasa dirinya, oh saya ternyata banyak pengikutnya. Mulai dia ada kesombongan. Mulai dia berani memutuskan keputusan-keputusan misalnya. Ini penyakit yang menimpa siapa saja dari kalangan orang berilmu. Sehingga tatkala orang-orang ini, yang ini sombong, yang ini sombong, yang ini sombong, rawan untuk bertengkar terus. Masing-masing punya ego sendiri. Oleh karenanya ingat tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tatkala mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala
Ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Seorang berdakwah kepada Allah, bukan kepada dirinya. Bukan agar orang-orang mengikuti dia, tidak. Siapapun mengikuti jalan Allah, lewat dia atau lewat yang lainnya atau lewat siapa saja, maka dia hargai. Maka dia hargai. Ya. Yang jadi masalah terkadang yang sombong ini adalah dai tingkatan kecamatan. Sampai saya ditanya, Ustaz, saya ini menuntut ilmu, kok saya merasa saya sombong, Ustaz? Saya jawab waktu itu, saya bilang, ente itu tidak pantas untuk sombong. Apa yang mau ente sombongkan? Ilmu ente seberapa mau sombong? Baru punya ilmu, belum bisa bahasa Arab, belum bisa ini, belum bisa anu, sudah sombong. Bagaimana kalau bisa bahasa Arab dan yang lainnya? Ente tidak malu kalau pergi ke Madinah, anak 7 tahun hafal Quran 30 juz. Kita ini malu lihat anak kecil seperti ini. Bahkan di Madinah ente dapati anak umur 3 tahun bisa bahasa Arab. Apa ente enggak malu? Terus apa yang mau ente sombongkan? Apa ilmu apa yang ente sombongkan? Namun demikianlah ikhwan, ya, ilmu itu benar-benar mudah menjadikan orang apa? Angkuh. Oleh karenanya hati-hati, antum sekarang ya, mungkin belajar suatu saat antum akan menjadi imam kabir di masjid sogir. Suatu saat ente jadi imam. Suatu saat ente didengarkan oleh banyak orang, maka situlah ente akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul ada orang yang mungkin lebih hebat dari ente, hasad atau tidak itu Allah yang Maha tahu. Oleh karenanya seorang sejak dini melatih dirinya untuk tawadhu, tidak sombong dan tidak angkuh. Jangan merasa sok sibuk, jangan merasa sok tinggi. Latih untuk tawadhu, datangi orang miskin, salami dia, jabat tangannya. Tidak ada salahnya antum menyalami orang lebih rendah daripada antum. Tidak ada salahnya antum menemani seorang yang mungkin butuh curhat kepada antum. Kalau memang antum tidak sibuk, maka temani dia. Bisa jadi ini merupakan sebab masuk surga antum tidak tahu. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat tawadhu dan menjauhkan dari kita sifat kibar, sifat sombong dan sifat angkuh, demikian juga sifat ujub, riya dan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan, sebentar lagi ada Pilpres, bagaimana sikap kita? Ya ikhwan, masalah pemilu secara umum ya adalah masalah yang dikhilafkan oleh para ulama ya. Kalau kita lihat ya, dan ini masalah kontemporer. Dan pemilu telah terjadi di banyak negara, bukan cuma Indonesia, di Kuwait, di Yaman, kemudian di Irak, ya, Aljazair dan yang lainnya. Kita tidak bisa menolak bahwa ini masalah khilafi. Artinya ada ulama yang tidak membolehkan dan ada ulama yang membolehkan. Dan kalau kita lihat yang membolehkan lebih banyak. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, kemudian yang masih seperti Shalih Al-Luhaidan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Ibrahim Ruhaili, Abdul Malik Ramadhani dan banyak ulama yang membolehkan. Ali Hasan dan Masyhur Hasan Salman, ya banyak yang membolehkan, seperti Sa'ad Asafri, kemudian Mufti Arab Saudi sekarang, Lajnah Daimah membolehkan memilih. Yang tidak membolehkan seperti Syekh Muqbil rahimahullahu taala, kemudian Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Kalau dilihat dari ulama tersebut yang bolehkan lebih banyak dan lebih senior. Lebih banyak dan lebih senior. Dari sini kita harus sadar masalah khilafiyah dan Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah dalam masalah khilafiyah adalah berlapang dada, toleransi. Tidak boleh saling menjatuhkan, menghina, tidak. Yang menganggap memilih lebih baik, silakan dia pilih. Yang menganggap tidak memilih lebih baik, maka tidak usah milih. Tapi tidak boleh saling menjatuhkan. Tidak boleh saling menjatuhkan. Adapun yang membolehkan, yang tidak membolehkan, mereka berdalil menyatakan bahwa ini adalah pesta demokrasi, pesta kesyirikan. Semua sepakat demokrasi tidak baik. Mereka menyatakan kalau milih berarti ikut serta dalam tasyabbuh dengan orang-orang kafir, menjadikan bahwasanya pemilu sebagai lahan dakwah, bahwasanya mencoblos berarti mendukung kesyirikan. Sampai-sampai muncul dari sikap ekstrim dari sebagian takfiriyin yang mentakfir dengan kelaziman. Sampai muncul dari sebagian mereka mengatakan semua yang nyoblos musyrik kafir.
Termasuk orang-orang di bawah kolong jembatan yang ikut nyoblos, masa apa termasuk apa? Kafir. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Adapun para ulama yang bolehkan seluruhnya ini azan dari mana? Para ulama yang membolehkan, mereka berdalil dengan kaidah fikih yang ma'rufah, yaitu irtikabu akhafidh dhararain, menempuh kemudaratan yang paling ringan di antara dua kemudaratan. Kita tidak sedang berbicara memilih pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada. Bukan kita sedang mencari pemimpin Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab, ya, atau Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib, tidak. Kita sedang berbicara dengan pemimpin yang dua yang ada sekarang ini, kita pilih mana yang terbaik di antara keduanya atau mana yang buruknya kurang daripada yang terburuk. Oleh karenanya para ulama senantiasa menggunakan kaidah irtikabu akhafidh dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Kenapa? Karena sistem demokrasi. Sistem demokrasi pasti membawa kemudaratan. Sistem demokrasi pasti membawa apa? Kemudaratan. Tapi ada kemudaratan yang ringan, ada kemudaratan yang berat. Dan ini bukan berarti mendukung demokrasi, tidak lazim. Makanya saya bilang beda antara kaidah darurat tubihul mahdzurat, darurat menghalalkan yang halal, seperti seorang kalau lapar tidak ada makanan kecuali babi maka dia makan, kalau tidak makan babi maka dia mati. Ini kaidah tersendiri. Kalau tidak makan babi maka dia mati, maka babi jadi halal tatkala itu. Ini kaidah tersendiri. Adapun kaidah tentang pemilu bukan ini kaidahnya. Kaidahnya irtikabu akhafidh dhararain, yaitu menempuh dua kemudaratan yang tidak mungkin dihindarkan. Contohnya ini tidak sama, tapi maksudnya contoh dua kemudaratan yang tidak bisa dihindarkan. Contohnya ada pencuri masuk ke rumah kita, ingin mencuri. Maka dia bilang sama kita, "Ya akhi, saya ingin pencuri baik ini." Dia tawarin, "Saya mau curi di rumah kamu. Curi motormu atau curi mobilmu? Atau kamu golput aja diam-diam, terserah saya pilih yang mana." Maka orang ini mengatakan, "Ya kalau gitu kamu curi mobil saya saja." Loh kok kenapa? Mobil saya remnya belum. Artinya bukan berarti tatkala kita milih mobil berarti kita mendukung pencurian, paham? Bukan berarti kita mendukung, tapi tetap ada pencurian. Mau enggak milih atau milih tetap terjadi apa? Pencurian. Contohnya seperti pemilihan ketua kelas, gambaran lebih singkat, analogi yang lebih mudah. Ada dua, kita dalam satu kelas, ada dua calon ketua kelas. Satunya buruk, satunya sangat buruk. Dua-duanya buruk. Tapi satunya sangat buruk. Maka sikap kita sebagai anggota kelas tatkala disuruh memilih, bisa kita golput, bisa kita milih. Kita golput atau milih tetap ada ketua kelas. Dan keputusan-keputusan dia akan berdampak pada kita. Kalau kita tidak ingin kena mudarat, keluar dari kelas tersebut, pindah sekolah, baru keluar dari kemudaratan. Paham? Jadi maksudnya menempuh kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Menempuh kemudaratan yang paling ringan di antara dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Demikian juga pemimpin. Kalau ada pemimpin di negara kita, maka keputusan-keputusannya pasti akan berdampak kepada kita sebagai rakyat yang enggak mungkin kita hindari. Dan memilih bukan berarti mendukung demokrasi. Orang yang melazimkan itu kurang paham tentang kaidah ini. Kalau gitu apa kaidah irtikabu akhafidh dhararain itu maksudnya gimana? Itu dibuang aja kaidah ini. Saya ulangi, memilih tidak lazimkan untuk mendukung demokrasi. Oleh karenanya salahlah perkataan orang-orang takfirin yang mengatakan barang siapa yang nyoblos berarti dukung demokrasi kesyirikan berarti musyrik, berarti kafir. Semua yang nyoblos baik orang-orang di bawah kolong jembatan kafir. Ini ngeri, perkataan seperti ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Dari sini kita lihat ulama yang membolehkan ini dalil ulama yang membolehkan memilih, dan dalilnya masalah ini sangat banyak. Di antara dalil yang dari hadis maupun dari Al-Qur'an. Di antara dalil dari Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri, ditawarkan jadi menteri dan dia mau. Innakal yawma ladaina makinun amin. Engkau sekarang akan menjadi orang yang terpandang atau memiliki kekuatan di sisi kami. Maka Nabi Yusuf minta untuk jadi bendahara negeri Mesir. Ini sang raja Mesir ini orang musyrikin. Semua anak buahnya musyrikin dan hukum dia dibangun di atas bukan hukum Allah, tidak. Tapi hukum apa? Kesyirikan. Tetapi Nabi Yusuf melihat ada celah kalau dia jadi menteri, dia bisa membawakan kemaslahatan yang baik. Oleh karenanya mengingkari kemungkaran tidak mesti harus hilang total. Di antara bentuk mengingkari kemungkaran, mengurangi kemungkaran. Paham? Mengingkari kemungkaran tidak harus kemungkaran tersebut hilang secara total. Bisa jadi dengan mengurangi kemungkaran. Dan pemimpin sangat berpengaruh. Kalau pemimpin kita misalnya membela Kristen misalnya, maka akan terjadi kristenisasi tanpa perlu senjata.
Akan terjadi kristenisasi tanpa perlu senjata. Gereja akan dibangun di mana-mana. Tidak perlu pakai senjata. Dengan undang-undang semua akan terjadi. Kalau pemimpin kita misalnya membela Syiah, maka Syiah akan tersebar dengan tanpa senjata. Maka akan dibiarkan bebas dengan aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang ada. Dan coba kalau ada RT misalnya, kita punya RT misalnya, orang sesat. Pengaruh enggak dalam undang-undang ke RT yang? Pengaruh, ini baru RT. Jangan RT, ketua kelas saja. Punya pengaruh. Apalagi menteri, apalagi apa? Presiden, jelas punya pengaruh. Jelas punya pengaruh. Dan hal ini bukan berarti kita takut sama musuh-musuh Allah, bukan masalah takut, tapi kita memikirkan umat Islam, kita mengantisipasi. Orang yang nyoblos bukan ketakutan, bukan, tapi diantisipasi, jangan sampai terjadi apa yang tidak, keburukan yang lebih parah. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya katakan masalah khilafiyah, yang mau nyoblos silakan, yang enggak nyoblos juga silakan. Cuma para asatidzah mengingatkan, kalaupun nyoblos atau tidak nyoblos, jangan terlalu sibuk dengan politik. Waktunya nyoblos selesai, sudah tidur, pulang sama istri, tidur sama istri, sudah selesai. Akhirnya apa? Yang nyoblos ikuti terus, habis waktu. Yang enggak nyoblos juga sama ngikutin terus. Untuk mencela-cela yang apa? Yang nyoblos. Ada kelompok yang ketiga yang tidak ikut sama sekali, udah tidur, dia enggak urusan. Oleh karena jangan menjadikan hal ini sebagai penghalang dari penuntut ilmu. Kita ngaji-ngaji. Tapi ada masalah yang perlu bimbingan. Oleh karenanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa. Dan saya dengar sendiri dari Kiai Haji Khalil Ridwan LC, salah satu pimpinan MUI pusat. Dia mengatakan kami sebagai MUI mendapat tugas dari pemerintah untuk mengarahkan umat. Umat tidak dibuat bingung. Mereka bingung, milih atau tidak, maka kita arahkan pilih pilihan yang terbaik membela Islam dan lebih dekat kepada kaum muslimin. Dan saya ingatkan, kita bukan sedang memilih Umar bin Khattab, ya. Jangan salah sangka. Atau memilih Ali bin Abi Thalib, tidak. Tapi kita sedang memilih yang mudaratnya lebih ringan dan kita berharap ada kebaikan yang bisa diberikan. Oleh karenanya lihat bagaimana kaum muslimin senang tatkala Romawi mengalahkan Persia. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Rum, ghulibatir Rum. Rum dikalahkan oleh Persia, maka kaum muslimin sedih tatkala itu. Para sahabat sedih. Namun kata Allah, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Namun Romawi akan mengalahkan Persia dalam beberapa tahun berikutnya. Dan benar tatkala itu akhirnya Romawi mengalahkan Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Tatkala itu kaum mukminin gembira. Kenapa? Karena Romawi menang mengalahkan apa? Persia. Kenapa? Persia bukan ahlul kitab. Persia majusi penyembah matahari. Kemudaratannya lebih besar daripada ahlul kitab. Paham? Ini dalil bahwasanya terkadang kita menimbang antara dua-duanya sama-sama mudarat. Romawi juga mudarat, makanya Nabi menyerang Romawi di kemudian hari. Tapi kemudaratannya lebih ringan daripada kemudaratan apa? Majusi. Makanya kaum mukminin gembira tatkala itu dengan menangnya Romawi mengalahkan apa? Persia. Adapun dalil tentang terakhir saya katakan, ini bukan kaedah darurat. Jangan sampai orang mengatakan, "Ya Ustaz, kita tidak milih pun tidak mati, kita bisa berdakwah." Ini bukan masalah darurat. Tetapi dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Masih mau lagi apa sudah? Hah? Sudah ya? Saya juga capek. Sudah habis waktu? Azan dulu ya, azan. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, ana dikata-katai sombong sebab ana kalau lewat jalan di depan perempuan, ana memalingkan muka di hadapan cewek itu. Bagaimana sikap ana? Kalau lewat cewek nggak perlu begini, tundukkan pandangan. Ngapain? Ya nanti dikira sombong. Ya. Kita tundukkan apa? Pandangan. Tundukkan pandangan. Lewat ibu-ibu kita salami, assalamualaikum bu. Nggak jadi masalah. Jadi masalah kalau 1 lawan 1, ini bahaya. Tapi kalau rame-rame ibu-ibu nggak jadi masalah. Kita ramah lah. Sampai ketemu orang apa? Salamin. Ada ibu-ibu mungkin duduk kita salami. Assalamualaikum bu. Misi bu. Ini kan adabnya orang baik seperti ini. Menghormati yang tua, menyalami orang yang duduk. Ya. Tapi kalau dikhawatirkan fitnah, ya misalnya ceweknya 1 lawan 1, ya mungkin ini apa? Khawatir kalau kita salam mungkin dia jatuh hati, ya ini repot. Tapi tidak perlu kita palingkan wajah. Kita tundukkan pandangan. Tundukkan apa? Pandangan. Ustadz, bagaimana jika ada seorang istri yang tunduk dan patuh pada perintah Allah, tetapi dengan suami selalu meremehkan apa-apa yang sudah diusahakan olehnya, selalu tidak pernah merasa salah, apalagi meminta maaf.
Apakah kalau suami tidak ridho apa yang dimakan dan dipakai istri membuat terhalang pahalanya dan ibadahnya? Ikhwan, ini masalah rumah tangga suami istri. Dua-duanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dua-duanya taat kepada Allah, rajin ibadah, rajin salat, dan di antara bentuk taatan kepada Allah adalah berbuat baik kepada pasangannya. Subhanallah, Rasulullah SAW menjadikan indikasi kedekatan seorang dengan Allah dengan berbuat baik kepada pasangannya. Suami di antara indikasi dia adalah orang yang dekat dengan Allah adalah dia berbuat baik kepada istrinya. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian. Artinya apa? Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Jadi kalau seorang ingin mengukur saya ini baik enggak di sisi Allah, di antaranya dengan bagaimana baik dia terhadap istrinya. Orang yang paling berhak untuk kita lembuti, orang yang paling berhak untuk kita baiki adalah istri kita. Yang paling kita bertutur kata dengan tutur kata yang indah istri kita yang telah mengandung anak-anak kita, yang telah melayani kita, yang telah membantu kita ya. Dia adalah orang yang paling banyak jasa kepada kita, maka dia yang paling berhak untuk kita baiki. Dan kalau kita baik sama istri kita, kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga istri pun demikian. Seorang istri kalau ingin tahu dia dekat dengan Allah atau tidak, maka lihat bagaimana kedudukan dia di hati suaminya. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita, "Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Sungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Dan sering saya sampaikan, sebagaimana seorang wanita tatkala berbakti kepada ayah dan ibunya dia merasa berpahala, demikian juga tatkala dia berbakti kepada suaminya. Ya. Tatkala seorang wanita lemah lembut kepada ayah dan ibunya, dia merasa dapat pahala, ketahuilah kalau dia lemah lembut kepada suaminya, dia juga dapat pahala. Kalau dia patuh sama ibunya dapat pahala, patuh sama bapaknya dapat pahala, dia patuh sama suaminya juga dapat pahala. Kalau suaminya sudah ridho sama dia, maka pintu surga terbuka lebar-lebar buat sang wanita tersebut. Oleh karenanya perlu hilangkan ego, jangan sampai seorang hanya rajin sholat namun sama pasangannya tidak berakhlak yang mulia. Apakah termasuk jual beli yang dilarang ketika menempel promosi atau menyebar brosur katalog yang berisi produk bisnis atau enggak sengaja ngobrol-ngobrol bisnis atau yang menyerempet-nyerempet bisnis dalam masjid walaupun belum terjadi transaksi bisnis? Iya, ini sebaiknya dijauhi. Sebaiknya dijauhi ya perdagangan atau hal-hal yang menyerempet kepada perdagangan, promosi maupun yang lainnya jangan dibicarakan di masjid. Masjid adalah tempat untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya keluar sebentar bicara tentang perdagangan enggak jadi masalah. Ustaz, bagaimana cara menjaga iman ini agar selalu stabil? Karena ana sudah merasa resah dengan dosa-dosa ana yang telah ana lakukan. Dan apakah Allah mengampuni dosa-dosa yang selama ini lakukan? Ya, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang beriman, saya katakan seorang beriman bukan berarti dia tidak berdosa. Seorang bertakwa mungkin untuk berdosa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan sifat-sifat orang bertakwa, kata Allah, "Uiddat lil muttaqin", surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang tatkala melakukan perbuatan keji, artinya apa? Orang bertakwa mungkin melakukan perbuatan keji. Au dzalamu anfusahum, atau melakukan dosa-dosa kecil. Namun sifat mereka zakarullah. Setiap mereka bermaksiat mereka selalu ingat kepada Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, tidak terus-terusan. Oleh karena seorang yang beriman terkadang terjerumus dalam kesalahan. Namun ciri orang beriman tatkala bersalah langsung beristighfar, langsung kembali kepada Allah, langsung menyesali perbuatannya. Dan Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika seorang hamba bertobat dengan memenuhi persyaratan taubat, yaitu meninggalkan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya dan menyesali dosa tersebut ya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena Allah berfirman ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku
yang asrafu, berlebih-lebihan dalam kemaksiatan. Asrafu itu israf, dalam bermaksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Oleh karena saya katakan, bukan ciri orang beriman tidak boleh berdosa. Tidak, orang beriman mungkin berdosa, namun ciri orang beriman kalau berdosa langsung beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah kedudukan seorang mukmin berbeda tingkatannya di surga dan apa faktornya? Jelas, surga itu jannat darajat. Wa likullin darajatun mimma amilu. Masing-masing derajat bagi apa yang mereka lakukan. Sebabnya perbedaan amal. Allah Maha Adil. Tidak sama antara orang yang rajin bersedekah dengan orang yang pelit. Tidak sama orang yang salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Sama-sama dapat surga, namun surga bertingkat-tingkat. Apa yang dilakukan penghuni surga dalam kehidupannya? Ya bersenang-senang. Bersenang-senang. Di surga tidak ada khauf, tidak ada hazan, tidak ada sedih, tidak ada khawatir, isinya senang terus. Tidak ada capek, tidak ada letih, tidak ada lapar, tidak ada haus, isinya senang terus. Bila lelaki atau wanita belum menikah, bagaimana nasib mereka di surga? Orang yang di surga tidak ada laisal fil jannah a'zab, tidak ada seorang yang bujangan di surga, enggak ada orang bujangan di surga. Orang yang di surga pasti menikah. Wanita yang belum punya suami atau cerai dari suaminya atau suaminya kafir, suaminya masuk neraka jahanam, kalau masuk surga pasti menikah dengan lelaki yang tampan. Pasti dia bahagia. Kapan kita bisa jumpa sama istri, anak serta ortu di surga? Ya, enggak tahu ya. Pokoknya masuk surga atur sendirilah kalau bertemu. Pokoknya kalau udah masuk surga ketemu bareng-bareng, mau jumpa ya urusan nanti di sana. Mau main bola dulu, mau apa dulu, nanti mau ketemu bapak ya terserah, nanti atur aja di sana. Bagaimana komunikasi penghuni surga dengan penghuni neraka bisa terjadi? Wallah alam bagaimana, yang jelas ada komunikasi. Namun ayat-ayat menunjukkan tidak selalu. Namun pernah terjadi apa? Komunikasi. Bagaimana jaraknya, teriak-teriakan atau bagaimana? Apakah kampung sini kampung surga sebelah kampung neraka? Gitu ya, kita enggak tahu bagaimana. Itu urusan nanti di sana. Ya, tidak dijelaskan bagaimana cara mereka berdialog, apakah dempet-dempetan, jauh-jauhan atau apa. Namun kalimat wanadau, mereka berseru, itu seakan-akan ada apa? Ada jauh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya. Ustaz, bagaimana berjualan di halaman sekitar masjid yang tidak digunakan untuk sholat? Mohon penjelasannya. Kalau masjid ada pagarnya, kemudian di luar pagar, maka itu jelas tidak jadi masalah. Atau seperti ini merupakan bagian dari masjid, jadi ada sebagian ulama yang membedakan. Jadi dilihat dari yang mulhaq dengan masjid, jadi ada sesuatu yang diikutkan dengan masjid. Kalau yang diikutkan dengan masjid digunakan untuk sholat, maka itu jelas tidak boleh berjualan di situ, karena itu tempat untuk sholat. Contohnya pelataran yang ada di Masjid Nabawi. Pelataran di Masjid Nabawi itu digunakan untuk apa? Untuk sholat. Maka orang tidak boleh berjualan dalam pelataran kecuali di luar pagar masjid, di luar pagar masjid. Ada sebagian masjid yang tidak ada apa? Tidak ada pagarnya. Contohnya Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak ada pagarnya, namun ada batasannya. Batasannya tidak ada jalan juga. Batasannya berupa tegel putih sama tegel yang lain. Tegel putih di Masjidil Haram, yang sebelahnya sudah masuk toko-toko, orang sudah jualan sekitar masjid. Padahal sering juga toko-toko itu digunakan untuk sholat, tetapi dia asalnya bukan dibangun untuk masjid. Oleh karena seperti Darut Tauhid, hotel Darut Tauhid atau hotel misalnya hotel hotel apa namanya? Darut Tauhid sebelahnya sih hotel apa? Sebelah Zamzam, antara Zamzam dengan Darut Tauhid. Apa? Hilton sering digunakan untuk apa? Untuk sholat. Ya, Zamzam juga sering digunakan untuk sholat. Namun pembangunannya asalnya bukan buat untuk apa? Untuk masjid. Dan dia bukan areal masjid.
Oleh karena misalnya kalau ada halaman masjid yang dia sambung, orang kalau mau ke tempat tersebut sudah dibuat tegelnya nyambung terus, akan-akan dia bagian dari masjid, maka ini tidak boleh digunakan untuk dagang. Tetapi kalau memang dibuat bukan untuk salat, memang ini bagian di luar dari masjid, ya, maka ini boleh berdagang di situ. Allah alam bisawab. Karena masjid asal namanya adalah tempat untuk sujud, tempat untuk apa? Ibadah, tempat untuk ibadah. Ada sebagian masjid yang arealnya sangat luas. Sangat luas. Kita dapati ada orang berjualan di tanah tersebut. Tanah itu memang bukan buat apa? Bukan buat sholat. Dan memang dia termasuk tanah masjid. Tetapi memang tidak digunakan untuk ibadah. Orang buang ludah di situ. Orang terkadang ada buang air kecil di situ. Ya. Namun ini bukan buat sholat. Maka ini seperti ini boleh untuk apa? Untuk berdagang. Wallahu a'lam bishawab.